Ya, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Dari Gela Cafe Tanpa Cerita Orang Lara. Saya Unalako, menyapa semua kita pemirsa dan penonton setia channel YouTube Laki-Laki Sholat Raja. Merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bersama ketika di pagi ini di Gela Cafe telah kehadiran 3 orang narasumber yang tidak asing lagi bagi warga Jemaat Lara Kota, bahkan Klasis Tanimbar Utara secara menyeluruh, bahkan sampai pada Kecamatan Tanimbar Utara. Langsung saja saya menyapa ketiga narasumber kita. Di samping kiri saya ada Ketua Wadah Pelayanan Laki-Laki Sektor Sholat Raja, Bung Doni Sahulata. Selamat pagi, Bung Don. Selamat pagi, shalom. Ya, di sampingnya Bung Doni Sahulata ada sesepuh Jemaat Lara Kota, bahkan sesepuhnya Klasis Tanimbar Utara, hormat baik Bapak Co Koritelu. Iya, terima kasih Bapak Co. Dan di samping kirinya Bapak Co ada Ketua Unit 1 Sektor Pertama dari Jemaat Lara Kota, Bapak Cia Jaflaun. Selamat pagi Bapak Cia. Iya. Pemirsa dan penonton setia channel YouTube Laki-Laki Sholat Raja, sebelum kita melanjutkan bincang pelayanan di pagi ini, ada bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita di pagi ini. Langsung saja saya akan bacakan landasan firman Tuhannya yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita di waktu baik ini. Iya, 8 dekade menyongsong 1 abad gereja Protestan Maluku adalah sebuah perjalanan panjang yang telah dilalui oleh gereja Protestan Maluku, bahkan warga gerejanya sendiri. Ada suka, tapi juga ada duka. Dan untuk itu, menyongsong 1 abad gereja Protestan Maluku, pelayanan dalam gereja Protestan Maluku, khususnya di Jemaat Lara Kota ini, perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya, selain ke-31 jemaat lainnya. Nah, di sini Wadah Pelayanan Laki-Laki Sektor Sholat Raja memberikan ruang kepada semua kita, teristimewa kepada ketiga narasumber yang berkenan hadir di waktu ini, untuk kita sama-sama ada dalam bincang pelayanan dengan topik Quo Vadis Jemaat GPM Lara Kota. Pertanyaannya di sini, kenapa sih harus Quo Vadis Jemaat GPM Lara Kota, bukan yang lain? Langsung saja kita dengarkan Ketua Wadah Laki-Laki Sektor Sholat Raja yang adalah tuan rumah daripada terselenggaranya bincang pagi di waktu ini. Bung Doni Sahulata, disilahkan. Terima kasih Coach atas waktu yang diberikan bagi beta di pagi ini. Sebelum beta boleh menyampaikan latar belakang bagaimana persekutuan keluarga besar laki-laki sektor sholat raja boleh melakukan bincang-bincang pelayanan terkait dengan Quo Vadis Jemaat GPM Lara Kota. Pertama-tama sekali beta boleh mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir di pagi ini, sudah boleh memenuhi undangan kami Persekutuan Wadah Laki-Laki Sektor Sholat Raja. Dalam hal ini Bapak Co Koritelu sebagai narasumber, dalam hal ini juga selaku sesepuh Jemaat Lara Kota dalam lingkup besar dan sesepuh bagi Wadah Pelayanan Laki-Laki Sektor Sholat Raja di lingkup kecil. Terima kasih Bapak Co Koritelu yang sudah boleh hadir di hari ini.
Lalu yang kedua juga kami boleh sampaikan terima kasih kepada Bapak J. Yaflaun yang boleh kami sapa lebih dekat. Bapak Cia, terima kasih sudah boleh hadir memenuhi undangan kami di hari ini. Bapak Cia sendiri dalam kapasitas selaku mantan majelis 2 periode Jemaat GPM Larang Kota dari sektor Immanuel, dan hari ini juga sebagai kapasitas sebagai ketua unit di sektor Immanuel kami boleh mengundang Bapak Kekasih untuk boleh ada bersama-sama dengan Ketum di hari ini dalam bincang-bincang pelayanan. Terima kasih juga kepada Ibu Lako selaku host yang menjadi latar belakang wadah laki-laki sektor Sola Grazia untuk melakukan kegiatan bincang-bincang pelayanan terkait dengan Kuafadis Jemaat GPM Larang Kota di saat ini. Yang menjadi latar belakang itu yang paling mendasar sekali atau yang paling pertama sekali, ya, pada saat ini kita semua selaku warga jemaat GPM Larang Kota berada dalam tahapan-tahapan proses untuk pemilihan majelis jemaat, baik itu selaku penatua dan selaku diaken. Mungkin itu latar belakang yang paling pertama. Latar belakang yang kedua, Ketum melakukan bincang-bincang pelayanan di hari ini mungkin selama ini dalam mimbar-mimbar pelayanan kurangnya adanya sosialisasi terkait dengan pemilihan majelis jemaat, baik itu selaku penatua jemaat maupun selaku diaken. Oleh sebab itu banyak anggota jemaat yang dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan baik itu diaken dan penatua, banyak yang tidak tahu terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengikuti pemilihan majelis jemaat baik itu selaku penatua dan diaken. Banyak juga anggota jemaat yang dalam persiapan untuk mengikuti pemilihan jemaat ini tidak tahu apa itu tugas-tugas diaken, apa itu tugas-tugas selaku penatua jemaat, dan mungkin saja ada juga jemaat di GPM Larang Kota yang belum memahami aturan-aturan terkait dengan pemilihan majelis jemaat di jemaat GPM Larang Kota. Kita perlu memberikan gambaran sedikit terkait dengan Kuafadis di hari ini. Kata Kuafadis itu berasal dari bahasa Latin. Ini merupakan sebuah ungkapan Kristiani dari Rasul Petrus yang artinya kemana engkau melangkah. Hal ini terjadi ketika Rasul Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika melakukan sebuah misi pelayanan. Mungkin itu makna hari ini Ketum boleh berbincang-bincang terkait dengan Kuafadis di jemaat GPM Larang Kota. Apa tujuan dan makna, kemana diakeni dan penatua ini pergi ketika mereka terpilih nanti selaku majelis jemaat GPM Larang Kota. Hal ini memang merupakan sesuatu masalah yang sangat signifikan terhadap jemaat GPM Larang Kota, karena kalau kita berbicara tentang pemilihan majelis jemaat baik itu diaken dan penatua, berarti kita berbicara tentang sebuah komitmen, sebuah janji kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang menjadi latar belakang Ketum selaku laki-laki gereja Sola Grazia melakukan bincang-bincang pelayanan terkait dengan Kuafadis di jemaat GPM Larang Kota. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Doli Saulata selaku Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki dalam penjelasan singkat Kuafadis Jemaat GPM Larang Kota. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk waktu ini semua warga jemaat di unit dan sektor telah diarahkan untuk ada dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon penatua dan diaken dengan mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan aturan Gereja Protestan Maluku yang sudah pasti berdasar pada firman Tuhan itu sendiri. Nah, di sini telah hadir sesepuh
daripada jemaat GPM Lara Kota. Semua kita pasti ingin mendengarkan anggapan Bapak Joko Ritelo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku orang yang dituakan di unit dan sektor ini, bahkan dalam jemaat ini sendiri. Saya tidak bertele-tele menyapa saudara sekalian. Saya mau fokus saja kepada beberapa pertanyaan yang sudah disodorkan kepada saya selaku orang tua. Yang pertama di sini kita bicara tentang penyaringan dan penjaringan calon majelis periode 2025-2030. Saya ingin untuk menjelaskan bahwa penjaringan berarti kita saring dulu, saring berarti kita tapis pakai aturan. Nah, aturan yang kita pakai untuk menyaring bakal calon itulah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan pelayan khusus yang mampu menjawab seluruh tantangan kita dalam jemaat. Yang pertama, beta mau bilang bahwa harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh gereja, seperti kalau itu sudah harus CD. Kalau sudah CD berarti dia karena sudah dibaptis. Kecuali orang luar dari agama lain yang baru masuk, nah mungkin CD dulu baru dibaptis. Yang berikut sudah nikah, harus sudah nikah. Ini catatan yang kita harus perhatikan baik-baik, bukan bujangan. Saya tekankan di sini karena seorang pelayan khusus yang bujangan itu tidak akan mampu memberi nasihat kepada anggota jemaat yang sudah bertemu. Ini persoalan yang selama ini kita belum jeli untuk memperhatikannya, tetapi sudah terpakai sampai hari ini. Itu jalan dari tahun ke tahun. Orang bujang masih bisa jadi majelis jemaat. Ini sebetulnya sebuah, mau bilang pelanggaran juga salah. Dia juga ada hak untuk dicalonkan, tapi secara sensitif dia itu belum bisa jadi orang tua. Bagaimana dia menasihati satu keluarga yang bertikai karena persoalan keluarga? Dia tidak punya pengalaman apa-apa. Karenanya saya meminta supaya kita juga harus perhatikan itu dalam penyaringan bakal calon pelayan khusus. Yang berikut, jangan lupa bahwa GPM ini punya dogma sendiri. Banyak agama punya dogma, tapi GPM punya dogma sendiri. Yang kalau saya ini dicalonkan jadi majelis jemaat, berarti istri saya juga harus orang Kristen Protestan dong. Banyak yang terjadi bahwa suami Kristen Protestan, istri agama lain, tapi lolos jadi majelis jemaat. Ini aneh, ini ajaib. Sebenarnya ini sebuah pelanggaran. Tapi kenapa kita diam untuk tidak
meminta klarifikasi dari panitia atau majelis jemaat. Terkadang juga seorang yang jadi anggota majelis jemaat, anak-anaknya tidak jadi contoh yang baik di dalam hidup berkeluarga. Ini juga tantangan luar biasa yang kita harus perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu baru soal penyaringan. Sekarang soal penjaringan, menjaring pribadi-pribadi tertentu untuk dicalonkan, disetujui dia sebagai calon pelayan khusus. Yang pertama, Bapak mau bilang begini, seseorang yang diminta untuk cari majelis jemaat, dia harus merenung 5 tahun ke depan. Dia merenung dengan sungguh-sungguh. 5 tahun ke depan ini, dia akan tinggalkan kepentingan keluarga, kepentingan tugas, lalu dia mengabdi khusus untuk bagi pelayan khusus. Jangan sampai sesudah dilantik, terpilih dilantik 1-2 bulan saja rajin, tetapi pengalaman membuktikan bahwa sesudah itu mereka mulai cari alasan anak sakit, segala macam alasan tugas pokok yang terlalu banyak, alasan keluar wilayah dan sebagainya. Jadi kita juga harus memperhatikan bahwa faktor ini menjadi alasan untuk pelayanan ini tidak jalan dengan mulus. Yang berikut, kalau jadi majelis jemaat, betul cari mereka yang tidak hanya untuk cari popularitas. Dia pilih majelis supaya dia ingin menjadi majelis supaya tiap minggu bisa keluar dari kunci story, pasang gaya apa segala untuk dihormati. Padahal dia tidak pernah berwibawa dan tidak pernah memahami tugasnya sebagai seorang pelayan khusus. Sehingga memakmari pelayanan kamu dalam jemaat. Jadi untuk maksud ini, Bapak mau bilang bahwa mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh hal ini, karena hal yang kecil ini dia bisa merusak pelayanan dalam jemaat ini secara keseluruhan. Untuk sementara itu, terima kasih. Shalom. Iya, terima kasih Pak Beco. Mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh sesepuh kita di Jemaat Larat Kota ini, bagaimana Bapak Cia selaku Ketua Unit pada Unit 1 Sektor Immanuel dalam proses penyaringan dan penjaringan majelis jemaat di Jemaat Larat Kota ini? Selaku Ketua Unit, apa saja yang telah dilakukan? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan, tetapi juga kepada tim penyelenggara yang boleh memberikan kepercayaan kepada kami bisa dalam bincang-bincang ini, sekaligus dikonsoli oleh Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Surakarta, dalam ini sebagai narasumber juga Bapak Doni. Kita juga menyapa Pak Beco sebagai sesepuh, orang yang dituakan di GPR ini. Jadi pada prinsipnya penyaringan dalam majelis di unit itu kita lakukan melalui mekanisme tata cara
pemilihan majelis jemaat sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan. Karena itu, pertamanya kita lalu menyiapkan DPS, daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini dibuat berdasarkan anggota unit yang menjadi anggota sedi gereja. Lalu kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap jemaat. Setelah itu kemudian lalu dilakukan pendampingan atau pelayanan pastoralia kepada potensi atau figur-figur yang ada di dalam unit itu sendiri, untuk diminta kesediaannya menjadi calon majelis, baik itu calon penatua maupun calon diaken. Pendekatan itu lalu dilakukan, kita tetap mengacu pada ketentuan di mana setiap unit pelayanan mengusungkan 2 calon penatua dan 2 calon diaken. Kalau katakanlah kita dapat 4 calon, yaitu 2 penatua dan 2 diaken, tetap kita lakukan asas musyawarah. Kita aklamasi. Lalu pada akhirnya dari 4 calon ini sudah memenuhi syarat untuk dibawa sebagai bakal calon penatua dan diaken pada calon majelis jemaat itu. Tapi misalkan kita tidak mencukupi, katakanlah tidak dapat 4 calon, 2 penatua dan 2 diaken, maka sudah barang tentu kita akan melakukan pendekatan juga ke sektor unit di mana kita ada dalam bersama-sama sebagai sektor. Kalau katakanlah kita tidak dapat juga, ini berarti bahwa dari unit melimpahkan itu kepada panitia sesuai dengan aturan main. Ya. Tapi jika di unit ini punya potensi dan kita dapat melampaui target yang ada, katakanlah melebihi 2 penatua dan 2 diaken, ini berarti kita harus laksanakan pemilihan untuk mendapatkan 2 calon penatua dan 2 calon diaken yang akan diusung mewakili unit. Hal ini perlu dilakukan sebagai proses aspirasi dari bawah, dan pada akhirnya kita bisa dapat menjaring apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Jo tadi, pertimbangan itu. Kita harus dapatkan itu supaya benar-benar seorang calon penatua dan seorang calon diaken dia menyatakan kesiapannya, komitmennya, dia siap. Jadi bukan asal-asal calon, tapi pasti dengan semua pertimbangan itu. Karena itu ketika dalam proses tahapan-tahapan selanjutnya dia lalu lebih siap. Saya rasa mungkin demikian sesuai dengan catatan.